Syukur untuk setiap rancanganmu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Kami tahu hatimu Tuhan ada di bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan Atas seluruh bumi. Haleluya, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita bersuka cita karena hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, apa yang Tuhan janjikan ketika dia naik? Dia janjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang selalu menolong, selalu menuntun kita dan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita mau datang memuji, menyembah Tuhan. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Siapkan hatimu, pastikan engkau memberi waktu yang terbaik. Jangan diganggu oleh apapun juga. Sekelilingmu mungkin, handphonemu dimatikan dulu. Tapi kita mau benar-benar memuji, menyembah Tuhan. Kita mau agungkan, memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Engkau telah mati, Engkau juga hidup bagi kami. Dan Engkau telah naik ke surga untuk
untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Bukan hanya itu, ketika Engkau naik ke surga, Engkau tetap mempercayai Roh Kudus untuk menjadi penolong kami yang setia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, hari ini kami mau mulai ibadah kenaikan. Kami mau tinggikan Tuhan, agungkan Engkau, muliakan Engkau. Kami memulai ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita agungkan Tuhan kita. Amen. Kita muliakan Dia. Yes. Haleluya. Yeah. Dia sungguh baik. Namanya Yesus. Amen. Kasih-Nya tak pernah berubah. Selalu baru setiap hari. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari katakan bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi bersama-sama katakan. Tiada berkesudahan sungguh Tuhan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Jemaat saja katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik. Amin Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dan selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Dia. Dia baik, Dia sungguh baik, Dia ajaib dan luar biasa. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap perkenanan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Kami tetap mengasihi Engkau. Kami tetap mencintai Engkau. Kami tetap mau setia pada Engkau Tuhan. Walau apapun yang terjadi hari-hari dalam kehidupan kami, kami tetap memilih untuk mengasihi-Mu. Kami tetap memilih untuk mengiring-Mu. Kami tetap memilih untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu Terima kasih Tuhan. lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, Terima kasih Bapa. tiada dusta Sungguh kami bersyukur Tuhan. dari semua yang Kau janjikan,
harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah jalannya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Katakan dengan segenap hatimu, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari segala yang ada. Kaulah jalannya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan, oh selamanya. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, selamanya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Hati kami tetap memilih-Mu Tuhan. Hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau segalanya. Mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu menyembah Dia. Hanya Kau yang kami sembah. Tiada yang lain Tuhan. Kami tetap mengasihi-Mu, kami tetap melayani-Mu Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Oh, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan semuanya. Ku serahkan padamu harapanku, harapanku. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh.
bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, mengiring-Mu. Angkat tanganmu sembah Dia. Hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan semuanya, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan bejana-Mu Tuhan untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Semuanya bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami menjadi korban yang harum, menjadi persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau hadir bersama kami Tuhan. Biar setiap hidup kami dipakai buat kemuliaan-Mu. Biar setiap hidup kami dipersembahkan bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu berbicara buat setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Biar kami dapat memahami, mengerti bahwa kuasa Roh Kudus bekerja dahsyat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal daripada Engkau. Dan biar firman-Mu itu yaitu pribadi-Mu sendiri yang akan menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari yuk kita mau siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Hari ini seperti yang saya katakan, ya kita memperingati bagaimana kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia naik, Dia menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi kita hidup di zaman Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus yang akan menuntun setiap hidup kita, yang akan menolong dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengalami mujizat, kuasa, dan berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau lihat bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Apa janji Tuhan? Apa pesan Tuhan? Sebelum Dia naik ke surga, Tuhan memberi pesan. Tuhan memberi satu perintah bagi murid-muridnya, termasuk bagi saya dan saudara juga. Firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow, luar biasa. Nah, perhatikan ya bagaimana Roh Kudus turun bukan hanya untuk menjadi penghibur bagi kita, melainkan juga untuk memberi kuasa. Ya, yaitu power dalam bahasa Inggrisnya. Kuasa ini penting, saudaraku. Hari-hari ini ya Roh Kudus bekerja dan dahsyat. Roh Kudus memberi kuasa, memberi power dalam kehidupan saya dan saudara untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberi dampak, yang memberi kuasa Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Maka dikatakan, engkau akan menjadi saksiku
di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Hari-hari ini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, bergerak dengan dahsyat luar biasa. Karena kuasa Roh Kudus sedang mengalir. Kuasa Roh Kudus sedang mengalir, menjamah, memulihkan, memberkati kita. Makanya tangkap kuasa Roh Kudus, terima kuasa Roh Kudus. Nah, kuasa dalam bahasa aslinya yaitu dunamis, yang artinya daya atau kesanggupan, kemampuan yang dimampukan. Kalau saudara merasa gak mampu hari-hari ini, banyak hal yang saudara hadapi yang membuat Anda gak mampu menghadapi hidup ini, percayalah ada kuasa. Ya, ada power from Holy Spirit. Ya, ada kuasa, artinya ada daya, ada kemampuan yang Tuhan mampukan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau bahas bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kita rindu yang dijanjikan Tuhan. Ya, dia gak hanya sekedar memberi penghibur, penolong, tapi juga dia memberi penolong, penghibur yang memberi kuasa buat hidup saya dan saudara. Saya percaya semua kita rindu. Saya percaya kita mau dapat kuasa Tuhan, ini penting. Karena kalau kita dapat kuasa Tuhan, Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus yang memberi kuasa memampukan kita, membuat kita mengalahkan segala persoalan, tantangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, poin khotbah saya pada hari ini, saya ambil dari bahasa Inggris power. Kuasa dalam bahasa Inggrisnya power, P-O-W-E-R, P-O-W-E-R. Nah, ada 5 poin yang saya mau bagikan bagaimana saya dan saudara mengalami kuasa Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan yang supranatural dalam kehidupan kita. Yang pertama, P, yaitu pray, berdoa. Kuasa Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kudus yang supranatural itu bekerja dalam kehidupan kita kalau kita juga punya doa. Kalau kita punya hubungan yang intensif, hubungan intimasi dengan Tuhan. Ini penting. Ya, saya mau jelaskan dulu. Doa adalah percakapan rohani yang kita lakukan dengan Tuhan. Suatu komunikasi dua arah di mana kita berbicara dan Tuhan mendengarkan. Serta Tuhan berbicara dan kita mendengarkan. Itu doa. Ya, doa itu ada satu percakapan, ada satu hubungan intim yang dekat antara saudara dan Tuhan. Makanya kita jangan pernah meremehkan doa. Kita melihat betapa banyak kuasa-kuasa, mujizat-mujizat yang terjadi itu karena doa Tuhan. Ya, yang dijawab. Ya, kita berdoa, Tuhan menjawab. Kita berdoa, Tuhan mendengar. Dan kita melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja luar biasa ketika orang-orang berdoa berseru. Apalagi dengan kondisi hari-hari ini. Semakin kita banyak berdoa, semakin kita sungguh-sungguh berseru pada Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Ya, ini lanjutan ayat yang tadi kita baca. Ya, bagaimana ya ketika mereka menanti Roh Kudus turun seperti yang dijanjikan Tuhan sebelum dia naik, dia bilang ke murid-muridnya bahwa tunggu 10 hari. Ya, nanti ada pencurahan Roh Kudus, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan bagi murid-murid di loteng Yerusalem. Nah, Kisah pasal 1 ayat 14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dan berdoa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Lihat, murid-murid Yesus mereka bertekun sehati dan bersama-sama berdoa. Karena mereka menantikan kuasa Tuhan luar biasa bekerja. Makanya perlu berdoa. Makanya kita harus sungguh-sungguh berdoa. Jangan pernah menyepelekan doa. Jangan menganggap doa itu hanya sekedar kalau saya butuh, kalau saya sempat, kalau saya ingat. Enggak. Apapun kondisi kita yang kita hadapi, tetaplah berdoa. Saya kutip dari sebuah kalimat yang bijak, yang luar biasa. Dari Corrie ten Boom. Pernah berkata begini, iblis tersenyum ketika Anda mengatur rencana. Ia tertawa jika Anda terlalu sibuk. Tetapi iblis gemetar saat Anda berdoa. Ini yang luar biasa, saudara. Ya, mari siapapun kita, mau tua, mau muda, siapapun. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika kita tekun berdoa, kita lihat ada terobosan terjadi,
ada revival terjadi, ada mujizat, ya ada hal-hal yang supranatural terjadi yang di luar akal pikiran kita. Itu yang Tuhan kerjakan dan dahsyat luar biasa. Karena doa. Hudson Taylor berkata begini, jangan melakukan konser dulu baru memeriksa alat musik Anda. Artinya, mulailah setiap hari dengan doa sebelum memulai sesuatu dalam hidupmu. Ini penting. Makanya kenapa Yesus pribadi pun memberi contoh teladan selama dia hidup di dunia. Apa yang Yesus lakukan? Setiap pagi dia berdoa. Bahkan ketika Yesus sebelum ditangkap di Taman Getsemani, dia ingatkan kepada murid-muridnya, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Artinya apa? Berdoa 1 jam saja. Ya, kita lihat berbagai mujizat terjadi dalam kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, Daniel sehari 3 kali dia berdoa. Sadrak, Mesak, Abednego, ya ketika di dalam pembuangan mereka, apa yang dia lakukan? Ketika dia menghadapi tantangan iman mereka, ya dibuang, ya mau dibakar hidup-hidup di dapur perapian. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap berdoa, bahkan memuji, menyembah Tuhan. Dahsyat luar biasa. Doa ada sesuatu yang luar biasa. Kalau Anda mau mengalami kuasa Tuhan, mari mulai dengan yang pertama, pray, berdoa. Hal yang kedua, yaitu obey, taat dalam bahasa Indonesianya. Kuasa Tuhan bekerja, yang P yaitu berdoa. Yang kedua, kuasa Tuhan bekerja ketika kita mau juga taat, obey. Bagaimana ketaatan ini membentuk kita, melatih kita sehingga kita benar-benar taat kepada Tuhan. Taat dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Kisah pasal 4 ayat 19. Nah, dalam kitab yang sama, topik yang sama, bagaimana ketika murid-murid Yesus ditinggalkan, Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid tinggalkan, 10 hari kemudian mereka dicurahkan Roh Kudus, mereka penuh Roh Kudus, dan mulai pasal kedua mereka mengalami kuasa yang luar biasa. Mereka mulai bersaksi, menginjil, Petrus berkhotbah, ribuan orang bertobat, memberi diri untuk percaya Yesus dan dibaptis Islam. Ya, kemudian mereka punya komunitas, punya gaya hidup yang luar biasa. Nah, pasal keempat, tiba-tiba mereka mengalami tantangan. Mereka mulai tangkap, mereka mulai mengalami penganiayaan. Ya, tetapi lihat apa yang Petrus dan Yohanes lakukan ketika mereka disidang, mereka diperhadapkan dalam sidang-sidang yang mereka harus bertanggungjawabkan dengan pelayanan yang mereka lakukan. Kisah pasal 4 ayat 19 berkata begini, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Seringkali kita lebih taat kepada manusia. Kita lebih takut kepada manusia, bukan takut kepada Tuhan. Ya, taat kepada manusia ada batasnya. Sesuai firman Tuhan atau tidak. Kalau kita taat kepada manusia, kalau nggak sesuai firman Tuhan, kita nggak bisa lakukan. Misalnya, seandainya atasan kita suruh kita berbohong, atasan kita suruh kita melakukan korupsi, apakah kita harus taat? Seringkali kita takut nanti atasan kita, kalau kita nggak lakukan apa yang diperintahkan atasan kita, padahal udah nggak benar, menyimpang dari firman Tuhan. Akhirnya kita lakukan karena perintah atasan, meskipun kita tahu itu salah. Kita taat karena nggak enak, taat karena takut. Ya, mungkin takut nanti reputasi kita makin dikecilkan, ditinggalkan, dibiarkan. Nah, itulah taat yang tidak benar. Tapi Petrus dan Yohanes, mereka benar-benar memilih. Mereka lebih taat kepada Allah, Tuhan, daripada taat kepada manusia. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Jadi kalau kita berbicara soal taat, barometernya, standarnya, kita harus taat sesuai nggak dengan firman Tuhan. Ya, benar-benar berjalan nggak dengan firman Tuhan. Oke, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata gini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini janji Tuhan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat juga. Yaitu roh kebenaran.
Ingat, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran adalah Roh Kudus. Jadi ketika kita taat, kita harus taat dalam kebenaran. Kita taat sesuai firman Tuhan yang kita percayai, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Oke, kita menghormati orang tua kita, menghormati pemimpin kita, menghormati pimpinan kita, guru kita, dosen kita. Ya, menghormati mereka karena mereka lebih senior, mereka otoritas yang Tuhan percayakan. Tetapi ada kalanya otoritas kita bisa salah. Ya, mereka mengajarkan yang tidak benar. Ya, atau mereka menyuruh melakukan hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Apakah kita harus taat? Jawabannya tidak boleh. Tapi tetap sikap hati kita menghormati mereka. Taat sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu firman Tuhan, kita harus taat, kita harus lakukan. Kita harus benar-benar melakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Makanya hal yang kedua, kuasa Tuhan bekerja ketika ada ketaatan. Ketika kita obey, taat akan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan gak perintahkan, jangan coba dilakukan. Tapi kalau Tuhan perintahkan, cepat-cepat kita taat untuk lakukan. Itulah kalau orang mau mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, karena mereka taat. Lihat rasul-rasul di Alkitab. Ya, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Petrus, ya Silas, lalu Paulus juga. Mereka begitu taat dengan pimpinan Roh Kudus. Bahkan Paulus berkata, aku ini tawanan roh. Artinya apa? Kemanapun Tuhan suruh pergi, dia mau lakukan. Apapun yang Tuhan perintahkan, dia tetap taat lakukan. Itu namanya kita taat. Karena kita benar-benar dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Barusan kita baca. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami kuasa Roh Kudus, power from Holy Spirit, kuasa dari Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Yang pertama, pray, berdoa. Yang kedua, obey, yaitu kita taat. Yang ketiga, W atau W, yaitu worship, menyembah. Saudaraku, puji Tuhan, haleluya. Saya percaya ya ciri orang Kristen, ya apalagi orang Kristen yang lahir baru yang dipulihkan Tuhan, mereka suka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka suka pakai suara mereka, mulut mereka untuk mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Ini penting. Ya karena setiap pujian penyembahan kita naikkan ada kuasa yang bekerja dan dahsyat luar biasa. Ya yang sakit pasti sembuhkan. Ya ada kuasa iblis yang coba mengganggu ya dalam hidup kita. Ketika kita sendirian di rumah, ketika kita lagi lemah iman kita. Tapi ketika kita naikkan pujian penyembahan, kuasa itu akan bekerja. Menghancurkan, mengalahkan setiap intimidasi iblis. Makanya jangan pernah main-main dengan pujian penyembahan. Saat kita memuji, menyembah Tuhan, nyanyikan pujian yang luar biasa sungguh-sungguh. Kita lihat perjanjian lama, bagaimana tembok Yeriko bisa diruntuhkan. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Cukup dengan apa? Memuji, menyembah Tuhan. Mereka mengelilingin tembok itu, mereka memuji, menyembah Tuhan. Sampai menaikkan pujian bagi Tuhan. 7 kali berputar. Dan apa yang terjadi? Robohlah tembok itu. Lihat, saudara jangan pernah main-main dengan pujian penyembahan. Kalau saudara mau nyanyi, nyanyi sungguh-sungguh. Menyembah sungguh-sungguh. Karena apa? Mulut kita penuh kuasa. Pakai mulut kita untuk memuji, menyembah Tuhan yang luar biasa. Kisah para Rasul pasal 16. Contoh lagi di Alkitab. Ya, bagaimana Paulus telah berjumpa dengan Tuhan. Lahir baru, hidup baru. Ya, dimuridkan, dimentor oleh Petrus. Dan dia menjadi seorang pelayan yang radikal bagi Tuhan. Ya, tadinya dia penganiaya umat Kristiani. Dia menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Tapi tiba-tiba Tuhan berjumpa dengan dia di Damsik. Dan dia berubah dari Saulus menjadi Paulus. Nah, apa yang terjadi di Kisah pasal 16 ayat 25-26. Karena Paulus saking semangatnya menginjil, bersaksi, memberitakan tentang Yesus Kristus Juru Selamat. Dia ditangkap, dia dipenjara. Dan penjaranya bukan penjara seperti sekarang ini. Penjara di bawah tanah, pengap. Ya, penjaranya tidak enak. Dan dibelenggu, diikat dengan rantai, dipasung kakinya diikat juga. Gak bebas. Tapi sekalipun tubuhnya dibelenggu. Sekalipun tubuhnya mengalami penganiayaan yang tidak enak.
tetapi rohnya, hatinya, apa yang mereka lakukan. Kisah pasal 16 ayat 25-26. Apa yang Paulus dan Silas lakukan di situasi yang tidak memungkinkan? Perhatikan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bayangin, mereka dalam kondisi yang sangat sedih sebenarnya, sangat tidak enak. Penjaranya memang di bawah tanah, pengap, kotor, ya bahkan dibelenggu, diikat, nggak bisa putar-putar dan jalan-jalan, nggak bisa saudaraku. Tapi tetap Paulus dan Silas memilih untuk berdoa dan menyanyikan puji-pujian, ya menyembah Tuhan. Bagaimana mereka menyanyi, memuji Tuhan? Bisik-bisik, pelan-pelan? Tidak. Yang mereka lakukan, orang-orang hukuman yang lain mendengar mereka. Berarti kencang nyanyinya. Sungguh-sungguh saya percaya, saking mereka dijamah Tuhan, saking mereka ngerasa hadirat Tuhan, mereka nggak lupa, mereka sudah lupa kalau mereka tuh di penjara. Mereka sudah lupa kalau mereka tuh banyak orang mendengar. Mereka masa bodoh. Mereka tetap memuji, menyembah Tuhan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat, kuasa Tuhan turun, kuasa Roh Kudus turun dalam kehidupan kita ketika kita berdoa, ketika kita taat pada Tuhan dan kita memuji, menyembah Tuhan. Paulus dan Silas taat. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, bahkan nyawa mengancam dalam kehidupan mereka, mereka tetap mau taat untuk memberitakan Injil. Mereka mau memberitakan siapa Yesus Kristus Juru Selamat itu. Bahkan di penjara sekalipun mereka masa bodoh. Mereka tetap memuji, menyembah dan berdoa. Terjadi mujizat. Apa? Gempa terjadi. Penjara, tembok-tembok, sendi-sendi, pintu-pintu terbuka. Bahkan nggak sampai situ. Kalau saya baca ayatnya, kepala penjara ketakutan. Takut apa? Semua narapidana itu akan bebas keluar. Tapi akhirnya tidak ada satupun yang keluar. Paulus bilang jangan takut. Apa yang terjadi? Kepala penjara pun sampai bertobat. Sampai keluarganya pun terima Yesus Kristus Tuhan. Lihat kuasa Tuhan terjadi ketika kita memuji, menyembah Tuhan. Mari, apa yang membelenggu engkau hari-hari ini? Apa yang sedang membuat engkau dipenjara rohanimu? Ya, apa yang membuat engkau nggak bebas hari-hari ini? Mungkin ketakutan, mungkin masalah, mungkin sakit penyakit yang memenjara hatimu dan hidupmu. Mari mulai menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja dan bebas sehingga engkau akan melihat bagaimana gempa bumi, bagaimana mujizat terjadi, bagaimana kuasa Tuhan terjadi melenyapkan setiap ketakutan, kebimbangan, keraguan kita. Mari biasakan memuji, menyembah Tuhan. Mari latih tubuh kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Yang keempat, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Lewat apa? Yang keempat, yaitu evangelism, penginjilan. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Saudara lihat di Kisah pasal 2, ya ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, Petrus mengalami kuasa Roh Kudus. Ya apa yang dia kerjakan sama murid-murid yang lain? Tidak tunggu lama-lama. Mereka mulai menginjil, mereka mulai bersaksi, mereka diberi kuasa keberanian untuk mulai menceritakan tentang kehebatan Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Kisah pasal 2 ayat 38, 41, lalu pasal 4 ayat 4. Nah saya bacakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat yang kedua 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, luar biasa. Nah pasal 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 laki-laki. Bayangkan ya, pertumbuhan yang begitu dahsyat luar biasa. KKR yang belum pernah terjadi sehebat ini saudaraku. Memberi diri percaya dan memberi diri dibaptis langsung.
Ya, sekali bertobat 3.000, sekali bertobat 5.000, naik drastis. Kenapa? Kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kuasa Roh Kudus diberi dalam kehidupan kita, memberi kemampuan buat kita untuk menginjil, bersaksi. Mari Tuhan pakai setiap kita. Ingat, tugas bersaksi, tugas menginjil bukan tugas pendeta, bukan tugas hamba Tuhan, tapi tugas setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang mengaku menjadi pengikut Kristus, murid Kristus, mereka wajib untuk bersaksi dan menginjil. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini amanat agung. Semua gereja dari denominasi apapun mengakui inilah amanat agung. Artinya perintah Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus atau pengikut Yesus, mereka harus bersaksi. Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan takut saudaraku, hari-hari ini ya di situasi bagaimana virus COVID-19 sedang mewabah, menyebar di mana-mana. Justru ini kesempatan kita orang-orang pengikut Kristus untuk juga menyebarkan berita kabar gembira. Semua pada ketakutan, semua udah ketakutan, bahkan kehilangan pengharapan, kehilangan pekerjaan, kehilangan damai sejahtera sukacita. Nah, apa yang mereka butuhkan? Mereka butuh Yesus. Siapa yang Tuhan mau pakai untuk memberitakan Injil? Saya dan saudara. Orang-orang yang mengaku Kristen, orang-orang yang mengaku percaya atau pengikut Yesus, kitalah yang membawa kabar gembira. Kitalah yang bersaksi, kitalah yang membawa Injil keselamatan itu, berita keselamatan itu. Kita bersaksi bagi mereka supaya tidak ada satu orang pun yang binasa, melainkan semua orang percaya dan terima Yesus. Itu yang Tuhan mau. Mari jangan terlalu larut dengan situasi ini. Akhirnya kita menjadi orang yang egois, cuman pusingin diri sendiri, sampai akhirnya kita mulai ketakutan, mulai cemas, khawatir. Dan akhirnya kita nggak berani bersaksi, kita nggak berani mulai memberitakan Injil. Pakai sarana yang Tuhan telah berikan, handphone, media kita, untuk mengirim ayat-ayat firman Tuhan, mulai mendoakan mereka. Kalau kita tahu ada yang mulai takut, mulai cemas, mulai khawatir, mulai doakan mereka. Kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka. Ini waktunya kuasa Roh Kudus tercurah untuk memberi kita kuasa untuk bersaksi. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan mau? Tadi udah P, yaitu pray. Yang kedua O, obey. Yang ketiga W, worship, menyembah, memuji Tuhan. Yang keempat, evangelism, penginjilan. Tuhan pakai sarana penginjilan. Ya siapapun kita, mau tua mau muda, siapapun Tuhan mau pakai kita. Dan setiap kita orang yang mengaku percaya Yesus, kita harus bersaksi dan menginjil. Yang kelima, ya kuasa Tuhan bekerja. Dan kuasa Tuhan terjadi melalui apa? Yang R, yang kelima, relationship, artinya hubungan, komunitas. Ya kita punya sebuah komsel, kita punya keluarga rohani, ini penting. Ibrani pasal 10, 24 dan 25. Ya saya bacakan bagi kita. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lihat Bapak Ibu, bagaimana firman Tuhan ajarkan. Kita justru harus semakin giat beribadah, semakin giat untuk berkomunikasi. Ya, kita semakin giat untuk kita hidup dalam komunitas kita. Memang ya dianjurkan untuk social distancing. Lebih tepatnya lagi physical distancing. Artinya ada jarak yang kita harus jaga. Ya, supaya jangan ada penularan. Tapi kan kita bisa pakai dengan aplikasi-aplikasi yang Tuhan telah percayakan. Ya, sarana handphone. Mari kita bertumbuh bersama-sama.
Mari kita gunakan kesempatan ini untuk saling bisa mendoakan, menguatkan, menghibur, saling membagikan berkat firman Tuhan apa yang kita alamin supaya orang-orang seling kita dikuatkan. Bahkan Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ada kata saling, berarti lebih dari 2 orang, minimal 2 orang. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Doa sendiri bagus. Ya, tapi ketika kita bisa saling berdoa bersama-sama. Ya, suami istri doa bersama-sama. Suami istri, orang tua, anak di keluarga, di rumah bikin mesbah doa bersama-sama. Kita akan lihat ada kuasa Tuhan tercurah. Ada berkat ilahi Tuhan tercurah. Nah, itu yang kita akan alamin. Ya, makanya saya dorong jemaat Kota Pujian. Ya, apapun kondisi kita tetap berdoa. Berdoa bersama-sama, berdoa saat teduh pribadi, berdoa keluarga bersama-sama. Di situ kita akan melihat kuasa Tuhan semakin dahsyat menaungi kita, memakai kita, memberkati kita. Ya, bahkan dikatakan apa? Kita disembuhkan. Kita dipulihkan. Oke? Makanya kenapa ini yang menjadi rahasia doa orang benar sangat besar kuasanya, yaitu apa? Kita lihat ayat sebelumnya dikatakan, hendaklah engkau saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Baru dibilang supaya kamu sembuh. Baru dibilang doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Banyak pendeta cuma mengutip orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Di bagian B-nya aja. Tapi di bagian A-nya, 16A-nya jarang orang kutip. Dikatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Supaya engkau pulih, supaya engkau diberkati Tuhan. Makanya ayo kita butuh keluarga rohani. Kita butuh gereja lokal. Kita butuh saudara seiman. Kita gak bisa hidup sendirian. Jangan salah bergaul. Jangan salah memilih pergaulan teman sharing. Ya, firman Tuhan juga bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, kita harus mengerti bagaimana Tuhan percayakan kita ada di gereja lokal supaya kita benar-benar bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Ini tema kita di tahun 2020 ini. Sehingga kita mengalami kekristenan kita semakin kuat dalam Tuhan. Sehingga kekristenan kita yang kuat menjadi dampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terakhir, Kisah pasal 2 ayat 46-47. Ini tentang juga cerita yang masih sama. Ya, bagaimana Petrus dan murid-murid yang lain setelah mereka menerima Roh Kudus, apa gaya hidup mereka? Apa yang mereka kerjakan? Kisah 2 ayat 46 sampai 47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wah, luar biasa. Lihat, kalau orang udah berjumpa dengan Tuhan, mereka gak akan menjadi Kristen yang mandek, Kristen yang biasa-biasa, atau Kristen yang kerdil, atau Kristen yang egois. Justru mereka rindu berkumpul, berkomsel, mereka rindu berkomunitas bersama-sama. Orang-orang yang satu roh, orang-orang yang mau bertumbuh, orang-orang yang mau maju imannya. Mari jemaat Kota Pujian, saya dorong. Tetap bertumbuh bersama-sama. Tetap temukan keluarga rohanimu. Ya, jangan gereja itu hanya sekedar seperti kos. Ya, datang dan pergi sesuka Anda. Tapi jadikan gereja lokal itu rumah saya. Ya, my church is my family. My church is my future. Gereja adalah keluargaku. Gereja adalah masa depanku. Di sinilah saya belajar bertumbuh. Di sinilah saya belajar, ya diajarin dan belajar terus. Sehingga saya dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga ketika Tuhan utus saya keluar, saya menjadi berkat, kesaksian dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Mari yuk kita belajar. Ya, jemaat Kota Pujian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kuasa Roh Kudus tercurah buat kita. Bukan hanya sebagai penolong atau penghibur, tapi dia rindu
Biar kuasanya itu bekerja dalam kehidupan kita, melalui kita. Supaya kita terus berdoa. Ya, supaya kita terus taat. Supaya terus kita dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, supaya kita terus memuji, menyembah Tuhan. Yang keempat, kita semakin rajin, semakin kuat, semakin giat untuk memberitakan Injil. Bersaksi dimanapun kita berada. Ya, yang kelima, kita mau tinggal dalam komunitas yang luar biasa. Yaitu keluarga rohanimu. Yuk kita tundukkan kepala kita. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang berbicara buat setiap jemaat-jemaat kami. Biar hati kami, hidup kami senantiasa rindu akan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau berjanji, Engkau memberikan kuasa buat kami. Untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai di ujung dunia Tuhan. Ujung bumi, pakai kami Tuhan. Biar kami semakin mau sungguh-sungguh tekun berdoa. Kami semakin sungguh-sungguh taat kepada perintah Roh Kudus, perintah firman Tuhan. Yang ketiga, kami mau semakin senang memuji dan menyembah Tuhan. Karena di situ ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, ada mujizat yang terjadi. Dan kami semakin diberi kuasa keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Kami gak malu, kami gak takut. Tapi kami mau menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi banyak orang yang belum diselamatkan. Dan kami mau semakin Tuhan punya keluarga rohani. Kami mau hidup dalam komunitas, dalam keluarga rohani. Sehingga Tuhan memberkati kami. Sehingga iman kami semakin serupa, bertumbuh serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, berkati kami, urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau berdoa syafaat bagi bangsa negara kami Indonesia. Mari kita ambil waktu berdoa. Mari kita bersatu hati berdoa bagi bangsa kita. Bangsa kita butuh Yesus. Bangsa kita butuh Roh Kudus. Butuh kuasa Roh Kudus yang sanggup memulihkan, menjamah bahkan seluruh dunia yang terkena wabah virus COVID-19 ini. Biar Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan curahkan, Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mujizat-Mu pasti terjadi. Kuasa-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara mustahil bagimu. Beri hikmat buat presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada. Tuhan berkati para tenaga medis, dokter, tenaga medis Tuhan. Semua mereka yang bekerja di rumah sakit diberkati, dilindungi sertai Tuhan. Berkati juga Tuhan buat bangsa Indonesia, penduduk Indonesia, biar mereka bisa taat aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Biar mereka juga menjaga keadaan kesehatan mereka. Dan juga yang berdoa biar penularan wabah virus ini tidak terus menular. Di dalam nama Yesus kami berdoa, diberhentikan, stop dalam nama Yesus Tuhan. Berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Yang telah terkena positif Tuhan juga sembuhkan mereka, jamah dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat Kota Pujian. Dan semua kami yang mendengar live streaming ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami Tuhan. Urapi kami. Biar kami mengalami kuasa Roh Kudus yang dahsyat luar biasa itu. Sehingga hidup kami dipakai Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebenaran. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku. Amin Tuhan, jadi bukti kebesaran
kebesaran-Mu jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, dan hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hidup kami untuk memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, di akhirnya. Urapi kami, berkati kami, tutup bungkus kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk semakin giat mempraktekkan kuasa Roh Kudus yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai kami, urapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin mengakhiri ibadah kenaikan ini. Kami mau tutup ibadah ini Tuhan. Dan kami mau akhiri dengan menerima doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita, mengasihi kita, memimpin kita. Mulai hari ini sampai datang kedua kalinya. Berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan ya, sukacita luar biasa. Ya saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ada pengumuman, mulai hari ini sampai nanti tanggal 30 Mei, kita akan adakan doa puasa selama 10 hari. Saya ajak, saya dorong semua jemaat Kota Pujian dan Bapak Ibu juga yang menyaksikan live streaming ini, kalau bisa ambil bagian, mari kita menyediakan waktu, ambil doa puasa bersama-sama. Ya karena kita rindu biar kuasa Roh Kudus semakin bekerja. Ya poin pertama ingat, power, pray. Ya kita mau benar-benar berdoa. Mulai jam 6 pagi sampai nanti jam 3 sore atau jam 4 sore atau jam 5 sore. Terserah Bapak Ibu yang tahu kondisi Bapak Ibu. Ya dan sisihkan waktu banyak berdoa. Ya banyak baca Alkitab, banyak menyembah Tuhan. Puasa tidak hanya sekedar menahan nafsu makan. Tapi juga kita menahan keinginan daging kita. Ya keinginan mata kita. Ya bahkan saya mau ajak kita belajar. Coba lagi puasa ya kurangin jam main handphonenya. Ya taruh dulu tuh handphone, banyak baca kita, banyak berdoa, banyak memuji Tuhan. Tapi tetap lakukan aktivitas kita. Ibu-ibu memasak saja. Ya bapak-bapak yang bekerja, anak-anak muda yang harus kuliah, belajar, kuliah. Lakukan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Oke, dan jangan abaikan tanggung jawab kita. Yang kedua, hari Jumat besok ya kita akan ada doa puasa bersama-sama dan doa live di Facebook jam 7.30. Nanti Bapak Ibu akan diumumkan juga melalui di grup-grup di gereja. Kemudian hari Minggu kita akan ada ibadah bersama-sama lagi jam 10 pagi. Ya, jadi pastikan ya siapkan waktu, siapkan hati Bapak Ibu untuk beribadah bersama-sama. Karena ingat poin yang kelima, relationship artinya hubungan. Kita perlu keluarga rohani, kita perlu gereja lokal yang akan menuntun kita, membangkitkan iman kita untuk bertumbuh bersama-sama. Puji Tuhan, ya Bapak Ibu yang tergerak hati untuk memberkati pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu bisa menyalurkannya melalui rekening yang telah kami bagikan. Ya nanti Bapak Ibu atau bisa kumpulkan juga, ya nanti setiap minggu atau setiap bulan bisa disetorkan, ditransfer. Tuhan Yesus memberkati, ya kita semua shalom, Tuhan Yesus berkati, haleluya.